Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 2 bab 4 pada materi C, perilaku toleran terhadap keberagaman di Indonesia. Pengertian toleransi. Keragaman suku, ras, agama, dan golongan merupakan realitas dan aset bangsa Indonesia yang perlu disikapi secara bijak dengan sikap toleransi. Dengan sikap toleransi, kerukunan dan keutuhan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dapat terwujud. Istilah toleransi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya sabar membiarkan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, tolerance artinya membiarkan, mengakui, dan menghormati. Sedangkan dalam bahasa Arab, tasamuh berarti saling mengizinkan dan memudahkan. Jadi, sikap toleransi dapat berarti menahan diri, sikap bersabar, membiarkan, mengizinkan, menghormati, memudahkan, membiarkan orang berpendapat lain dan diterima dengan berhati lapang atau lapang dada. Manfaat dari sikap toleransi antara lain: 1. Terpeliharanya keberagaman dalam masyarakat. 2. Terciptanya rasa kekeluargaan. 3. Mencegah tirani atau pemerintahan yang sewenang-wenang. 4. Mencegah konflik dan perpecahan. 5. Meningkatnya produktivitas masyarakat karena toleransi mendorong terjalinnya kerjasama. Perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 ya. Yang pertama kita bahas dulu toleransi dalam kehidupan beragama. Seperti kita ketahui, agama di Indonesia yang diakui itu ada 6 ya. Berikut perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini sudah dijamin hak-haknya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Hal ini sesuai isi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sudah jelas ya. Berikut bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama yang harus kita laksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, diantaranya: 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 3. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 4. Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. 2. Perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain, mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipelihara. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan: A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. B. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. D. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya, upaya-upaya perwujudan toleransi suku, agama, ras, dan golongan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. A.
menerima, mengakui, dan menghormati perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. B. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang yang berbeda suku, ras, agama, dan golongan. C. Membangun kerjasama yang harmonis dan produktif antara warga yang berbeda suku, ras, agama, dan golongan. D. Memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Oke, dengan perilaku ini, dengan upaya ini, mudah-mudahan Indonesia makin kuat persatuan dan kesatuannya. Baik, kita bahas contoh sikap toleransi dalam keluarga. Mengecilkan suara radio atau tape atau HP atau TV saat orang lain sedang beribadah. Saling menyayangi antar anggota keluarga di rumah. Anak-anak harus berbakti kepada kedua orang tua di rumah. Menghargai pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga lain. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua, misalnya adik menghormati kakak dan anak menghormati orang tua. Menjalankan peran dalam keluarga dengan baik. Saling membantu antar anggota keluarga jika ada yang kesusahan. Mengajarkan pendidikan moral dan agama pada anak-anak di rumah sejak kecil. Tidak memaksakan keinginan pada anggota keluarga lain. Menghargai anggota keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan. Oke, masih banyak contoh lain ya. Silakan dicari. Contoh sikap toleransi di sekolah. Tidak memilih-milih teman berdasarkan agama dan sukunya. Berbuat baik kepada semua teman tanpa terkecuali. Tiap siswa diperbolehkan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Menghormati teman agama lain yang berdoa atau beribadah. Memberi pendidikan agama sesuai agama masing-masing siswa. Tidak mengolok-olok siswa lain yang berbeda agama atau sukunya. Menghormati guru dan tenaga didik lain yang lebih tua. Memberi waktu bagi siswa untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Menjenguk teman yang sakit. Oke, masih banyak yang lain. Silahkan cari sendiri ya contohnya. Selanjutnya, contoh sikap toleransi dalam masyarakat. Berbuat baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Menghormati orang dari agama lain yang sedang beribadah. Menghargai pendapat warga lain yang berlainan ketika mengadakan rapat atau musyawarah. Memberi bantuan terhadap korban bencana alam yang sedang membutuhkan tanpa melihat latar belakang agamanya. Tidak mengganggu peribadatan agama lain. Menghormati adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Bersikap sopan santun pada warga lain yang lebih tua. Tidak memancing konflik sara antar suku, agama, senantiasa menjaga kerukunan. Menjalankan dan mematuhi aturan yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Oke, silakan lengkapi sendiri, silakan cari sendiri contoh-contoh yang lain ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.